Shalom, bersama saya Pendeta Esther Palapa Merentek, STH MIS, dalam channel Klavos Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami ada di saat ini Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, kami menaikkan pujian, hormat dan sembah kepadamu. Sebab Tuhan sungguh baik untuk selalu menuntun, menjaga, memelihara dan memberkati kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan terangilah hati dan pemikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami mampu memahami akan maksud, kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Mari berfirman atas kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman dengan tema pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudaraku, kalau saya bertanya, seberapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Tentu jawaban kita akan beragam. Ada yang bilang sudah lahir dari Kristen, sudah Kristen dari lahir. Ada juga yang menjadi Kristen saat dewasa dengan cara berpindah agama dan kepercayaan. Dan setelah kita menjadi Kristen, bagaimanakah kualitas iman kita? Apakah iman kita masih seperti kanak-kanak yang diberi makanan yang lunak, atau yang halus, atau yang disaring? Ataukah kita telah mencapai kedewasaan iman yang mana iman kita sanggup untuk mengunyah makanan-makanan yang keras? Dan kalau memang kita telah dewasa di dalam iman, saudaraku, bagaimanakah kehidupan kita yang mencerminkan hidup orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah hidup yang kita jalani ini telah berpadanan dengan firman Tuhan? Dan bagaimanakah kita memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Alkitab adalah berisi firman Tuhan, yang mana di dalam Alkitab itu juga berisi tentang kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka Alkitab berisi tentang kebenaran, keadilan, kebaikan, dan semua hal-hal yang bertentangan dengan kejahatan dan yang bertentangan dengan semua hal-hal yang negatif. Agar hidup kita dapat melakukan kehendak Allah, maka kita semua harus mau dibentuk oleh firman-Nya. Kita harus mau menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudaraku, muncul pertanyaan, kenapa harus Roh Allah yang memimpin hidup kita? Tentu kita semua masih ingat firman Tuhan saat Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata begini di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita semua untuk membuka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diutus oleh Bapa, oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus ini yang juga kita sebut sebagai Roh Allah akan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua hal yang telah Tuhan Yesus katakan sejak zaman murid-muridnya sampai kepada kita sebagai penerima firman di saat ini. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam hati nurani kita. Roh Kudus itu sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Hanya kita inilah yang seringkali mengeluarkan Roh Kudus dari hidup kita, mengganti dengan semua keinginan-keinginan duniawi yang ada.
Dan kalau kita tahu bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita sesungguhnya tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita tidak boleh menganggap remeh. Jangan kita bilang bahwa kita adalah anak Allah, tetapi kehidupan kita tidak berpadanan dengan firman Allah. Kehidupan kita justru jauh dari Allah. Bila kita menganggap bahwa kita adalah orang Kristen, maka sesungguhnya hidup kita harus bisa dipimpin oleh Roh Allah. Kita bilang kita orang Kristen, kita anak Allah, tapi hidup kita jauh dari kebenaran Allah. Kita tidak mengikuti kata-kata Tuhan, tetapi kita lebih terpengaruh dan memilih kata si iblis yang membawa kita pada dosa dan jurang kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang selalu kita baca dan renungkan ini sesungguhnya dapat menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Hanya maukah kita, hidup kita, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita dipimpin oleh Roh Allah? Itu kembali dalam keputusan pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Tetapi sepanjang kita mengikuti kehendak Tuhan, hidup kita akan terus diberkati dan terpelihara di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Sebab kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami setiap hari hendak memperlihatkan betapa Tuhan itu setia memelihara kami sekalipun terkadang kami tidak setia dalam hidup ini. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk hidup yang kami jalani haruslah dipimpin oleh Roh Allah. Namun terkadang kami tidak mampu untuk memberi diri kami dipimpin oleh Roh Allah. Terkadang kami tergoda untuk memberi diri kami ini dipimpin oleh roh-roh duniawi yang membawa kami dalam dosa dan jurang kebinasaan. Seringkali kami berjalan balik belakang dari Tuhan. Kami memilih melakukan hal-hal yang jahat untuk memuaskan nafsu hati kami ini. Dan seringkali kami menduka citakan hati Allah. Ya Bapa di dalam sorga, di saat ini kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkenan menyucikan diri kami, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk mampu menolak segala kejahatan dan bujuk rayu dunia ini yang ditawarkan kepada kami. Dan dalam kesetiaan dan dengar-dengaran kepada Tuhan, kami berusaha untuk melakukan semua tanggung jawab iman kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, sebab kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Napas hidup, kekuatan, kesempatan dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami. Tuhan telah memelihara kehidupan kami semua. Dan biar kiranya dalam karya Allah yang ajaib ini, kami terus terhisap, kami terus mengalami dan boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kiranya kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur lewat channel Klavos Sukacita. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain, tapi juga kami boleh ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati channel Klavos Sukacita. Semua kru yang ada, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan channel Klavos Sukacita. Dalam setiap pergumulan mereka, masalah yang mereka temui, bahkan dalam setiap kerinduan, rencana, dan cita-cita, kami percaya baik di dalam persekutuan kami di saat ini lewat doa yang kami naikkan maupun dalam doa pribadi masing-masing, Tuhan akan jamah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab semua doa dan gumul kami sesuai kehendak dan rencana Tuhan yang mulia. Tuhan juga kiranya memberkati bagi
para pendengar atau yang menyaksikan channel Klavo Sukacita, bagi mereka yang ada dalam pergumulan akibat sakit, penderitaan, dan berbagai keterikatan dunia, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan lepaskan mereka yang terikat, Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, semangat, dan sukacita dalam melewati berbagai tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan ini. Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Mereka yang selalu berlindung berharap kepada Tuhan. Tuhan buka jalan untuk setiap jalan-jalan buntu yang ditemui. Tuhan luruskan jalan untuk setiap jalan yang berbukit-bukit. Dan bahkan ketika kami jatuh sekalipun, kami percaya Tuhan akan angkat gendong kami melewati tantangan hidup ini. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan biar kiranya dengan kasih karunia dari Tuhan akan selalu memberkati kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkatilah pribadi, keluarga, rumah tangga kami, anak-anak kami di dalam pendidikan, bahkan semua rencana-rencana kami, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus pimpin hidup kami. Begitu juga hamba berdoa, Tuhan memberkati para pemerintah kami, baik di tingkat pusat, presiden bersama jajaran, gubernur bersama jajaran, bupati, wali kota bersama jajaran, bahkan setiap pemerintah yang ada di Sorong Raya ini. Tuhan memberkati kabupaten maupun kota Sorong. Tuhan peliharakan kehidupan para pemimpin kami. Dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas kepemimpinan mereka. Kami juga berdoa, Tuhan berikanlah keamanan yang baik bagi kami yang ada, yang tinggal di atas tanah ini. Memberkati TNI dan Polri dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan jaga dan peliharakan mereka. Biar kiranya kami boleh merasa aman, tenang, damai dimanapun kami berada, di tempat tinggal kami, di tempat kerja kami, dalam pergaulan kami. Tuhan selalu memberikan keamanan yang baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Kami berdoa di saat ini, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.